Perutnya masih kikian, masih lapar. Perutnya masih kikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Ittaqullaha haqqa taqwa wa ta'simu bihablihil matin la'allakum tattaqun. Ittaqullaha qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Azim al-hayya. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kali ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam adab membaca Al-Quran, ketika kita melewati ya ayyuhalladzina amanu, maka kita diam sejenak dan baca la baik wa sa'daik, laksana militer, siap. Karena setiap ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perihal penting. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya, di sini diperintahkan bahwa agar kamu berpuasa. Nah, buat apa sih puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya di sini ada arti yang tersembunyi. Setelah diteliti oleh para tafsir, ternyata artinya adalah agar meningkatkan nilai takwa. Kalau agar kamu bertakwa berarti sebelum hari Ramadan, sebelum Ramadan berarti kamu belum bertakwa. Nah, artinya itu kalau di dalam Departemen Agama agar kamu bertakwa, tapi yang lebih tepatnya la'allakum tattaqun, agar kamu meningkatkan nilai takwa kamu. Karena sebelum Ramadan kamu sudah bertakwa dan di bulan Ramadan juga kamu meningkatkan nilai-nilai takwa kamu. Nah, di dalam Ramadan juga ini, di dalam bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, di mana kata Rasul ketika kita membaca Al-Quran di bulan selain bulan Ramadan, satu huruf saja itu pahalanya 10 pahala. Dan coba kita baca Quran surat Yasin ada berapa huruf? Kali 10. Nah, ketika di bulan Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya kita. Pahalanya. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini dapat menghatamkan Al-Quran. Tidak hanya sekali, mungkin beberapa kali, mungkin 3 kali, 4 kali, atau mungkin lebih. Nah, di bulan Ramadan juga kita harus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, saya ada kisah ketika seorang anak muda penjaga kebun. Nah, penjaga kebun. Ada anjing yang lewat. Nah, ada anjing yang lewat, buntutnya kikian. Nah, ketika dilihat di kampungnya tidak ada yang punya anjing. Oh, berarti ini anjing mupasir. Dan gaji anak muda itu 3 potong roti dalam seharinya. Datang anjing itu dan diberilah 1 potong rotinya. Kata anak muda, biarlah saya tidak makan hari ini, pagi ini, tetapi asalkan tamu saya makan. Dikasihkan, buntutnya masih kikian, masih lapar. Biarlah saya tidak makan siang, dikasihkanlah lagi sepotong, masih kikian. Akhirnya dipotong, diberikanlah lagi kepada anjingnya. Biarlah hari ini saya puasa, tetapi tamu saya makan. Nah, anjingnya ngaleos pergi. Dan peristiwa itu dilihat oleh orang kaya yang pelit. Tersentuh hatinya ketika melihat anak muda itu
yang gajinya hanya 3 potong roti diberikan kepada anjing. Datanglah seorang ayah kaya itu ke pemuda itu, "Jang, ari ujang gawe naon?" "Pak, saya kerjanya jaga kebun kurma." "Berapa gaji kamu?" 3 potong roti." "Terus kenapa kamu dikasihkan kepada anjing itu?" "Pak, itu tamu saya, karena di daerah saya tidak ada yang punya anjing, tidak ada yang memelihara anjing, dan anjing itu musafir, karena dia ingat hadis Nabi memuliakan orang yang bertamu." Nah, tersentuh hati orang kaya itu. Nah, akhirnya siapa yang punya kebun ini? Nah, datang ke punya kebun ini. "Pak, saya beli kebun kurma ini seharga 1.000 dinar. Karena yang punya milik kebun kurma ini tidak ada niatan untuk menjual. Akhirnya tidak mau 1.000 dinar. Sudah 2.000 dinar. Setujulah si pemilik kebun kurma itu, nanti dibayar 2.000 dinar tanpa basa-basi. "Nah, saya minta kwitansinya atas nama Ujang ini." Kata Ujang ini, "Pak, nah bager-bager teuing ka abdi teh. Ujang leuwih bager ti bapak. Ujang sampai puasa lah bapak mah 3.000 dinar 4.000 dinar masih numpuk di imah. Lah Ujang mah sampai tika puasa hanya 3 potong gaji, hanya 3 potong roti." Nah, itu adalah salah satu contoh rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia dialah orang yang bermanfaat. Berarti kalau sebaliknya, kalau orang yang tidak manfaat, berarti orang itu tidak baik. Karena khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia dialah orang yang bermanfaat bagi manusia lain, rahmatan lil alamin. Nah, di dalam puasa ini menjadi 3 bagian. Pertama adalah puasa ahli syariat, puasa ahli tarekat, puasa ahli hakikat. Nah, seperti apa puasa ahli syariat itu? Nah, puasa ahli syariat itu tingkat TK. Nah, tingkat TK karena hanya menahan dahaga haus, cuman gak makan, gak minum, cuman tidak berhubungan suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya fajar, hanya itu. Nah, kita harus naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan di setiap Ramadan hanya puasa ahli syariat doang, cuman menahan dahaga doang, menahan lapar, tidak berhubungan, tidak jima, cuma seperti itu. Kita naik menjadi ahli hakikat. Nah, ahli tarekat. Nah, ahli tarekat ini menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya dari hal-hal yang jelek. Nah, menjaga telinganya dari pendengaran yang misalnya ibu-ibu lagi gosip gak usah didengar, atau mata ketika misalnya ngabuburit tapi baru cuci mata. Nah, itu membatalkan puasa ahli tarekat, tapi tidak membatalkan puasa ahli syariat karena dia tidak makan dan tidak minum. Nah, harus menjaga lisannya, karena kenapa? Lisan itu lebih tajam daripada pedang, daripada pisau. Setajam-tajamnya pedang, samurai, pisau itu lebih tajam daripada lisan. Coba ketika kita kegores sama pisau bisa sembuh, tapi ketika hati kita kegores oleh lisan-lisan orang-orang, itu susah sembuhnya. Coba kalau orang itu tidak memaafkan, bagaimana? Nah, itu maka pentingnya kita menjaga lisan, pentingnya kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita. Itu tingkatan saum ahli tarekat. Nah, naiklah puasa ahli hakikat. Ahli hakikat ini kolbunya, hatinya itu bersih dari hal-hal yang jelek, tidak dengki, tidak iri. Ketika kita melihat orang lain yang misalnya diberi rezeki Allah, kita dengki, iri, akhirnya kita ingin menjatuhkan orang itu karena orang itu diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, misalnya seperti itu. Kenapa kita tidak dikasih harta yang seperti itu? Nah, harus dibersihkan dalam Ramadan ini. Dan ma'rifatullah adalah landasan dari puasa. Jadi bukan ketika puasa syariat, tarekat, hakikat, bukan ke tingkat ma'rifatullah, tapi ma'rifatullah adalah landasannya. Ketika kita sudah
mencapai puasa ahli hakikat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat puasa itu, merasa nikmat ibadahnya. Ketika kita puasa teh, walaupun misalnya lapar tapi tidak kerasa nikmat sekali. Nah, di dalam puasa juga kita harus memperbanyak amal kebajikan. Nah, karena ketika kita melakukan banyak amal kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberi 1 biji kurma saja kepada fakir-fakir miskin, kepada anak yatim piatu, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Apalagi kalau 1 kilo, kalau 2 kilo. Nah, saya mendengar cerita dari guru saya, ketika di Mekah itu mau berbuka puasa tuh, ke jemaah-jemaah yang ada di Mekah itu ditarik biar makan di rumahnya. Ditarik biar makan ke rumahnya. Nah, karena dia tahu barang siapa yang memberikan 1 biji kurma saja, maka puasanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memberikan nasi box kepada anak yatim piatu, kepada 1 kilo kurma, 2 kilo kurma, 1 ton kurma, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam puasa juga banyaklah keberkahan yang kita dapatkan di bulan puasa. Nah, mungkin di bulan-bulan lain tidak ada cendol, tidak ada kolak, tidak ada sirup, tapi di bulan puasa ada cendol, ada sirup, ada yang banyak lah makanan-makanan yang enak-enak. Mungkin ketika di bulan lain kita tidak seperti itu, tapi ketika di bulan Ramadan banyak rezeki yang melimpah. Mungkin ada yang ngirim dari mana, ini buat kamu, ini buat kamu. Nah, karena di bulan Ramadan itu keberkahannya amatlah sangat melimpah. Nah, mungkin tidak sampai sini saja, tidak usah panjang lebar. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.